Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Okdia Amelia, dosen program studi manajemen Universitas Pembangunan Pancabudi. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Brand Management, di mana mata kuliah ini berada di semester 3 dengan bobot 3 SKS. Brand Management adalah salah satu disiplin ilmu dalam bidang pemasaran yang bertujuan untuk mempelajari tentang peran penting brand management dalam membentuk persepsi pelanggan, meningkatkan loyalitas, serta menciptakan nilai jangka panjang bagi perusahaan. Selain itu, strategi-strategi inovatif dalam brand management dapat menghadirkan peluang pertumbuhan yang signifikan. Dengan mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa yang pertama mampu merancang dan mengelola identitas merek yang kuat, termasuk elemen visual, pesan, dan nilai-nilai merek. Kemudian yang kedua, mampu memahami pentingnya dan mampu menjaga konsistensi merek dalam berbagai konteks dan media, baik secara online maupun offline. Yang ketiga, mampu memahami peran penting customer experience dalam membangun loyalitas pelanggan dan meningkatkan citra merek. Untuk bisa mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan diberikan topik-topik yang akan dibahas selama 1 semester. Berikut ini adalah topik-topik yang akan saya bahas dalam proses brand management. Yang pertama ada pendahuluan yang terdiri dari pengertian konsep dasar merek. Kemudian yang kedua, elemen-elemen yang menentukan tingkat kepercayaan konsumen. Yang ketiga, menginterpretasi dan menganalisa pengetahuan merek dan produk. Yang keempat, menjelaskan dan memahami 3 rules of success in building top brand dan apa saja yang dapat diberi oleh merek. Kemudian selanjutnya, kunci untuk menciptakan sebuah merek adalah pemilihan nama, logo, simbol, desain kemasan, atau karakteristik lainnya yang mengidentifikasi produk. Yang keenam, ada arsitektur merek. Yang ketujuh, strategis portofolio merek. Yang kedelapan, kunci sukses membangun merek. Yang kesembilan, ada ekuitas merek sebagai aset tak berwujud. Yang kesepuluh, ada sumber dan peran ekuitas. 11, ada audit merek. 12, strategi untuk meningkatkan ekuitas merek. Ada beberapa teknik pembelajaran yang akan saya gunakan. Yang pertama dengan teknik ceramah, yaitu dengan memberikan penjelasan tentang materi perkuliahan. Yang kedua ada tanya jawab seputar materi yang sudah dijelaskan agar proses perkuliahan menjadi interaktif, 2 arah. Kemudian yang ketiga ada diskusi di dalam kelas. Untuk teknik ini tidak hanya mendiskusikan tentang materi yang sedang dibahas, juga tentang isu atau hal yang sedang berkembang. Selanjutnya dalam proses untuk tanya jawab dan diskusi, saya menunjuk secara acak mahasiswa saya karena saya yakin dengan cara ini mereka akan mempersiapkan diri dengan baik di setiap perkuliahan dan juga terbiasa untuk menyampaikan pandangan mereka sehingga akan terbentuk mental berani dan sikap kritis mahasiswa. Selanjutnya dalam proses evaluasi hasil belajar, selain tugas individu, saya juga memberikan tugas berkelompok dengan harapan dapat melatih mereka dalam bekerja sama tim dan berkomunikasi. Selanjutnya setiap pertemuan pertama perkuliahan, saya akan menjelaskan kontrak kuliah yang disepakati bersama antara saya sebagai pengajar dan juga mahasiswa dalam kontrak perkuliahan tersebut. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah Brand Management yang dilakukan di dalam kelas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi sebelum kita mulai nih perkuliahan hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar hari ini ilmunya dapat terserap gitu ya dengan baik. Oke, doa dimulai. Oke, doa selesai. Oke. Nah, pertemuan hari ini kita belajar mengenai elemen merek nih, ya kan? Sebelumnya kita kan sudah belajar mengenai apa sih itu brand, gitu. Apa sih itu brand? Coba Ibu flashback dulu, review dari yang lalu, masih ingat atau enggak? Atau cuman udah angin lalu nih Bu Ogdi menjelaskan gitu. Apa itu brand? Coba siapa yang bisa jawab dulu? Ciri khas suatu produk.
Oke, lebih lengkapnya lagi ya Ibu jelaskan ya. Jadi ciri khas suatu produk bisa. Jadi sebenarnya brand itu bukan produk yang pertama. Brand itu bukan logo. Oke. Brand itu bukan packaging pertama. Terus brand bukan advertising, sama brand itu bukan website. Jadi brand itu sebenarnya apa Bu? Gitu lebih lengkapnya, ya kan? Nah, brand itu adalah cinta pada pandangan pertama kita memakai produk itu. Jadi dia feedback. Klasifikasi merek. Jadi klasifikasi merek dapat didasarkan dari beberapa faktor seperti asal usulnya, itu sejak kapan merek itu ada. Kita kan semakin percaya sama merek itu ketika merek ini lama ini bertahannya. Berarti tingkat kepercayaan dia ini di konsumen ini lebih tinggi nih daripada merek baru. Ya kan? Asal usulnya seperti apa, rekam jejaknya seperti apa, pertahanan merek itu di pasar seperti apa. Kemudian ada lagi jangkauan, kemana nih pasarnya. Misalnya Apple nih, dia menengah ke atas, misalnya dia sudah ada pasar tersendiri. Jadi kayak brand dia kuat di pasar. Jadi dia ketika menentukan harga tinggi dia tidak takut. Kenapa? Pasar saya itu menengah ke atas nih. Oke. Kemudian ada kualitas, ada harga, ada kualitas. Oke. Kita percaya kalau misalnya brand yang baik pasti kualitas barangnya baik. Ya kan? Kayak yang wanita-wanita nih. Kalau milih skincare atau produk, pasti kan harus melihat dulu brandnya apa nih. Kan kita nggak percaya-percaya saja, walaupun sama-sama nih perempuan pasti nyari untuk memutihkan, untuk glowing misalnya, untuk skincare, perawatan produk. Kita kan nggak asal-asal milih, ya kan? Kenapa? Kita lihat dulu apa nih brandnya, apa nih mereknya. Tingkat kepercayaan kita terhadap suatu merek itu seperti apa, gitu kan? Kemudian target konsumen. Setiap kategori merek memiliki karakteristik dan strategi pemasaran yang berbeda-beda, sudah pasti ya, berdasarkan klasifikasi itu masing-masing. Merek ini seperti apa nih memasarkannya. Merek A seperti apa. Misalnya Unilever kemana. Rata-rata misalnya di kebutuhan rumah tangga, pasarnya siapa? Ibu-ibu rumah tangga misalnya, ya kan? Hubungan merek populer dengan budaya konsumen. Jadi merek yang populer di masyarakat memiliki hubungan erat dan dengan budaya konsumen. Kemudian merek-merek tersebut seringkali menjadi bagian dari gaya hidup dan identitas sosial konsumen. Kemudian hubungan merek internasional dengan sistem promosi. Jadi merek internasional yang sukses memerlukan strategi promosi yang efektif di seluruh pasar global. Jadi sistem promosi yang dirancang dengan baik dapat membangun kesadaran merek. Jadi kemudian ada meningkatkan citra merek, udah pasti ya, dan menarik konsumen di berbagai negara. Makanya itu kalau kita lihat sering nih ada salah satu contohnya produk apa nih, kosmetik Scarlett nih contohnya. Untuk internasionalisasi dia menggunakan BA dari luar. Atau promosi kita itu menggunakan influencer yang banyak followernya. Kan sering itu. Pakai ini. Kita kan tertarik dia. Jadi padahal belum tentu dia pakai itu. Itulah tingkat promosi tadi, sistem promosi. Nah, kalau internasionalisasinya itu yaitu menggunakan orang luar nih untuk mengembangkan produk kita. Kita lanjut ke identitas merek. Nah, identitas merek merupakan elemen penting dalam membangun dan memperkuat brand. Elemen ini mencakup logo, warna, kemudian tipografi, serta gaya visual yang menjadi ciri khas dan pembeda suatu merek dari kompetitornya. Itulah tadi brand, merek, ya kan? Membedakan, ciri khas. Dari segitu banyak air mineral, kenapa orang kalau misalnya mau beli air mineral, beli Aqua lah dulu. Padahal yang dibeli bukan Aqua, yang dibeli Cleo, Le Mineral. Kenapa? Itulah tadi identitas merek itu udah mengganggu siklus kita nih. Gitu. Belilah Indomie, padahal yang dibeli bukan Indomie.
Jadi identitas merek itulah dia. Secara tidak langsung berarti promosinya, pemasaran dari si Aqua dan Indomie ini berhasil. Apa satu lagi? Masukkanlah dulu Honda itu ke dalam. Keretanya bukan Honda. Jadi kan promosinya itu berhasil nih. Secara tidak langsung. Walaupun merek lain, brand lain yang dipakai. Identitas merek membedakan produk satu dengan produk lain. Handphone satu dengan handphone lain. Handphone apa? Ini, handphone apa? Ini. Beda deh, bedakan. Ciri khas. Oh, kalau misalnya ayam goreng crispy, logonya orang tua, kita udah tahu nih. KFC, udah tahu kita. Kemudian, oh kalau misalnya lagi ya, apa yang paling dekat nih? Fast food, makanan fast food nih, yang logo M, apa? McD, udah tahu kita. Berarti promosi mereka tuh berhasil dari segi promosi. Dan kita bisa mengklasifikasikan, membedakan, oh ini brand satu dengan brand yang lain. Berhasil sampai situ dia. Untuk promosi. Makanya di perusahaan-perusahaan kalau mau mengembangkan produk, carilah yang pertama, memang logo gampang diingat, nama gampang diingat, kemudian itu identitas yang gampang diingat oleh konsumen. Tadi dia ciri khas suatu identitas merek. Ada logo, warna, ya kayak di contoh ini ada, ini Unilever punya ya. Kok Unilever, tahulah banyak produk-produknya. Gitu. Satu kesatuan. Kemudian ada citra merek, persepsi dan keyakinan yang dimiliki konsumen terhadap suatu merek. Citranya, tingkat kepercayaannya. Oh, nilai si merek ini di pasaran seperti apa ya, value-nya seperti apa ya, gitu. Itu tingkat, taunya dari mana? Tingkat kepercayaannya tahu dari mana? Siklus pembeliannya, penjualannya semakin meningkat. Citra merek yang kuat dapat menciptakan loyalitas konsumen dan memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Makanya di dalam pemasaran ada yang namanya SWOT, analisis SWOT. Strength, weakness, opportunity, sama threat. Apa nih kekuatan di dalam perusahaannya? Apa nih kelemahan di dalam perusahaannya? SW itu untuk internal. OT itu untuk eksternal. Apa itu OT? Opportunity, peluang. Threat, ancaman. Itulah ancamannya dari pesaing. Bagaimana caranya membuat ancaman menjadi peluang bagi perusahaan. Tuh. Jadi citra merek ini bagaimana bisa timbul, Bu? Itu tadi. Feedback dari konsumen. Lebih susah mempertahankan pelanggan daripada mencari konsumen baru. Kan? Nah, pelanggan adalah orang yang membeli lebih dari satu kali. Cara melihat dari mana, Bu? Bisa jadi dari member. Nah, bisa jadi dari member. Oh, pelanggan nih, Matahari. Ada kartunya. Padahal dikumpulin poinnya entah untuk apa, iya kan? Poin-poin, tapi pelanggan ada kartunya. Atau apa contohnya? Main game, time zone kayak Amazon, ada kartunya, ya kan? Jadi pelanggan, caranya gitu, itulah pelanggan tadi. Citra merek, bagaimana cara kita mempercayai suatu merek? Pasti ada itu penjualannya tiap tahun, apakah meningkat atau menurun, ya kan? Ekuitas merek, nilai tambah yang dimiliki oleh suatu merek. Kemudian ekuitas merek mencerminkan seberapa kuat dan bernilai suatu merek di pasar. Jadi merek dengan ekuitas yang kuat dapat memberikan keunggulan bersaing yang berkelanjutan bagi perusahaan. Ketika ekuitas mereknya bagus, nilainya itu bagus, brand ini akan bertahan di pasar. Kan banyak brand yang sudah hancur kan di pasar, bagaimana yang sudah down kan di pasar, contohnya apa? Nokia. Saat ini di mana dia? Ya kan? Sudah diakuisisi lah. Saat ini di mana?
Kenapa? Karena di dalam yang namanya produk ada yang namanya siklus produk, dari pengenalan, pertumbuhan, bertahan, kemudian penurunan. Apakah brand si Nokia melakukan ini? Itu dia. Apakah si brand Nokia ini melakukan hal yang sama seperti Samsung? Kalian lihat kalau Samsung dari pengenalan, pertumbuhan, ya kan? Pengenalan, pertumbuhan, perkembangan, di perkembangan dia sudah menggunakan yang namanya memunculkan produk baru. Makanya kalau kalian lihat, kayaknya saya baru open PO lah semalam handphone Samsung ini. Kok udah muncul lagi yang baru? Kenapa? Dia memakai siklus ketika dia di perkembangan sebelum penurunan ya. Perkembangan dia sudah memulai untuk pengenalan produk baru. Itu siklus dalam produk. Dia bermain di situ. Kalau kalian lihat iramanya seperti itu. Kayaknya saya baru open PO semalam Bu, kok udah aja muncul lagi tipe baru Z Flip nih misalnya. Z Flip 1 udah baru saya open PO, kok udah muncul lagi Z Flip 2. Di situ udah dimainkan. Saya baru open PO, silakan yang sudah open PO sudah bisa melakukan pembayaran, barangnya sudah ready. Tapi dia mulai lagi iklan produk baru. Itu mengapa Samsung bertahan di pasar. Siklus produknya. Kemudian ada manajemen merek. Masuklah kita, manajemen merek. Manajemen merek adalah proses pengelolaan identitas, kemudian citra dan ekuitas merek untuk membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan. Bagaimana cara kita mengemas si identitas, kemudian citra, ekuitas ini ke pelanggan. Saya nih mengemas bagaimana caranya ke kalian, agar kalian menerimanya dengan baik, feedbacknya. Makanya kalau kita membeli suatu produk itu kadang gini, Bu boleh isi kuesioner? Nah, boleh isi kuesioner Bu, Ibu sudah membeli berapa kali ya susu ini? Bapak sudah membeli berapa kali ya alat cukur ini? Boleh isi nggak Pak? Nah, kenapa? Dia mau melihat apa yang salah sama produk saya, apakah bagus atau ada nih yang perlu diperbaiki. Nah, dari situ dia. Itulah dia manajemen merek, mengelola. Bagaimana caranya? Itulah dikelola. Apakah dari kuesioner dibagi atau tiba-tiba dapat SMS nih, mohon isi kuesioner ini Bu, pelanggan, atau enggak ya itu tadi ada promosi bulanan nih misalnya, ya kan? Kalau di Semarko ada promosinya ini, manajemen merek agar mempertahankan itu. Oh, merek ini bagus nih, kenapa? Ada promosi bulanan nih, ada promosi ulang tahun nih, siklus tadi, siklus produk. Jadi gini, nah ini pengenalan, pertumbuhan, perkembangan, ini penurunan. Samsung ketika dia sudah di puncak ini, dia melakukan lagi pengenalan produk baru. Makanya ketika terjadi siklus penurunan, dia masih di siklus pertumbuhan, perkembangan. Itu dia. Itulah yang membuat dia brandnya itu masih bertahan di pasar untuk produknya. Di balik dari kualitas speknya yang cukup lah ya. Ini dia. Ada dia pasar tersendiri. Kepercayaan konsumen ada dia yang sendiri itu. Kemudian ada strategi merek. Nah, strategi merek yang efektif adalah kunci untuk membangun merek yang kuat dan lama. Jadi strategi ini mencakup aspek-aspek seperti yaitu tadi positioning, kemana nih diposisikan, ya kan, diferensiasi. Kemudian ada pengembangan identitas merek yang unik. Merek ini mau kemana kita buat? Kemana tujuan kita? Makanya kalau kalian lihat, contohnya aja ya, kalau kalian lihat marketplace, misalnya kayak Shopee, itu kan selalu ada apa yang disukai, dia mengklasifikasikan dulu. Sama seperti merek ini bertahan harus seperti itu.
kemana nih pasar yang mau dituju? Sama seperti kalian baru mulai membuka yang namanya Shopee. Kan pasti ada wanita suka apa, fashion, suka apa, skincare, perawatan tubuh. Itu aja banyak di barangnya. Hampir sama dengan strategi merek. Posisinya kemana nih yang mau kita tuju? Oh, kita merek apa nih? Pampers nih, bayi. Oke, strategi mereknya di mana? Di mana mau kita pasarkan? Lebih banyak di mana kita letakkan? Distribusi barangnya di mana nih brand merek kita? Oke, di ibu rumah tangga nih. Oke, bagian mana nih? Yang tinggal di mana nih? Itu strategi tadi. Strategi untuk mempertahankan merek. Oke, lebih banyak nih kita bagi kuesionernya ke ibu-ibu rumah tangga. Kenapa? Karena produk kita Pampers nih. Pasti kan untuk anak bayi. Sama seperti kalian, pasti laki-laki lebih suka nih, misalnya kalau buka Shopee pertama kali tuh ada nih pengelompokannya, misalnya otomotif. Kan nggak mungkin muncul di platform kalian itu pakaian-pakaian wanita kan? Nah, pasti otomotif. Sukanya apa? Game semua. Yang stick PS lah, kemudian spare part kereta, pasti gitu yang muncul. Kenapa? Itu klasifikasi tadi. Strateginya seperti apa ya mengembangkan si merek ini? Tadi ada dia posisinya, pasarnya mana. Itulah dianalisis tadi. 4P-nya dianalisis. Kan? Nah, oke, kita masuk ke kesimpulan. Dalam presentasi ini kita telah membahas tentang elemen-elemen penting dalam membangun merek yang kuat dan efektif. Ya, kemudian dari klasifikasi merek hingga hubungannya dengan budaya konsumen dan sistem promosi, semuanya saling terkait dan dalam menciptakan identitas. Ya, merek sama dengan seperti kita. Namanya siapa? Oh ini, namanya siapa ini? Nah dia pembeda. Kemudian citra dan ekuitas merek yang unggul. Selanjutnya ada manajemen merek yang strategis adalah kunci untuk memenangkan persaingan pasar. Oke. Jadi sebelum saya tutup, ada yang mau bertanya dulu? Oke, silakan. Ini Bu Jo ingin bertanya. Silakan. Seberapa besar pengaruh sebuah brand produk untuk menentukan larisnya penjualan? Oke. Seberapa besar nih brand untuk menentukan banyaknya itu tadi, larisnya ya? Itu sangat besar. Kenapa? Brand itu sama dengan kayak kepercayaan kita kepada suatu produk. So, misalnya kita sudah tahu nih brand ini, contohnya apa? Brand apa? Minuman Cleo nih misalnya. Kita sudah tahu kualitasnya seperti apa. Jadi kita tidak akan memikir dua kali biasanya untuk membeli. Jadi kalau seberapa besar sangat besar. Apalagi kita melihat juga kan sering sekarang brand ini memunculkan sejak tahun segini, sejak tahun 19 sekian. Itu membuktikan bahwa merek ini, brand ini bertahan di pasar cukup lama. Jadi biasanya kalau kita membeli suatu produk itu tidak perlu lagi berpikir dua kali untuk membeli. Karena apa? Karena kita sudah percaya nih sama dia. Gitu. Trust, kepercayaan kita terhadap suatu produk. Oh kalian beli jam nih, misalnya apa? Alexander Christie nih gitu kan. Gak mikir lagi dua kali, kenapa? Kalian sudah bisa menggambarkan nih, oh mereknya gini, ini kayak gini, ini kayak gini, kayak gini. Udah bisa digambarkan. Jadi itu sangat besar. Sangat besar dia efeknya terhadap tadi penjualan suatu produk. Nah, makanya lebih susah dia mempertahankan brand yang sekarang daripada memulai buatnya brand baru ya. Kenapa? Karena kalau kita sudah di puncak tertinggi nih untuk branding, tiba-tiba ada salah satu permasalahan nih gitu, kan langsung turun tuh. Itu tadi trustnya konsumen, makanya besar. Tuh. Ada lagi? Nah. Bagaimana cara mempertahankan sebuah brand di pasar dengan adanya pesaing? Oke. Bagaimana cara yang mempertahankan brand? Biasanya yang pertama, kalau brand sudah ada namanya, ya, dia hanya mempertahankan yang namanya kepercayaannya terhadap konsumen. Tuh. Terus yang kedua, caranya bagaimana? Biasanya akan memunculkan ya itu tadi promosi, ikut bersaing dia, tetapi tidak jor-joran nih biasanya. Kalau brand yang sudah ternama ya, contohnya apa? Sari Ayu udah ternama,
Kita sudah tahu, sudah ada pasarnya masing-masing. Cara mempertahankannya apa? Kualitas produknya. Misalnya, ya udah kualitas produknya yang bagus, tidak berubah dari tahun ke tahun. Kemudian apa? Misalnya untuk mempertahankan lagi supaya ikut terjun di dalam ya, era modern ini apa? Brand ambassador. Misalnya brand ambassadornya skincare A dari luar, ya udah nggak apa-apa. Kita ikut di situ. Misalnya brand ambassador. Oke, apalagi promosi. Promosi kita misalnya by season, misalnya, atau enggak apalagi ya, ada member misalnya, ada potongan khusus nih. Tapi yang paling penting sih menjaga kualitas produk dari awal sampai akhir tidak ada perubahan, malah peningkatan misalnya. Itu yang paling penting. Nah, jadi cara mempertahankannya itu tadi, mempertahankanlah kualitas produk itu. Nah, agar apa? Ya itu tadi, konsumen, karena pemasaran yang paling baik, marketing yang paling baik adalah mouth to mouth, dari mulut ke mulut. Mau beli produk apa? Mau produk ini, nggak usah, nggak bagus. Aku beruntusan pakai itu. Nah, itu udah jelek tuh, ya kan? Tapi kalau bagus, mau pakai produk apa? Itu bagus, glowing wajah kita tuh, misalnya gitu, kan? Secara nggak langsung, ini kan akan sampai lagi ke kawannya. Itu marketing apa yang bagus. Merek ini aja bagus, untuk pesta tahan lama, saya gitu kan ke wanita, ya kan? Itu ya. Oke. Ada lagi? Ada kan, Bang? Apa aja sih yang perlu kita perhatikan dalam membangun sebuah brand? Yang membangun sebuah brand, yang pertama, kita memang dari barang dulu ya. Kualitas barangnya, kemudian SDM kita seperti apa. Dari dalam dulu. Oke, untuk membuat suatu brand. Ya, kemudian izin-izin tertentu, karena itu untuk memunculkan suatu brand kita ada izin juga pengajuannya, ya. Kemudian dari dalam, yang pasti dari dalam dulu. Apa sih SDM kita? Bagaimana sih produk kita? Mumpuni nggak untuk kita membuat suatu brand? Nah, dari situ baru lanjut. Oke, ketika sudah selesai, ada nih pemberkasan atau enggak administrasi yang harus dibuat untuk membuat suatu brand. Dia kayak hakinya gitu loh. Ini produk, ini merek saya loh, ini brand saya. Makanya kita itu kalau kalian lihat kasus Bensu, sempat selek-selekan kan sampai ke pengadilan, itu mengenai branding. Dilihat siapa yang duluan mendaftar, ya kan? Nah, dilihat. Ketika dilihat, rupanya siapa yang kalah? Itulah yang membayar. Kenapa? Nah, ini mereknya ini. Nah, itu dia. Oke. Selanjutnya, coba cari untuk pertemuan kita selanjutnya, cari contoh, cari jurnal lah ya. Atau enggak contoh kasus boleh, studi kasus, jurnal boleh, terserah kalian mau apapun itu, pokoknya mengenai branding. Nah, jadi nanti ambil garis besarnya, kita presentasi per individu. Tuh, oh ini mengenai ibu ini seperti ini. Oh jurnal ini hasilnya seperti ini, gitu ya. Pokoknya mengenai branding, brand management tadi. Oke. Cukup sekian pertemuan hari ini. Sehat-sehat semua. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi cuplikan cara saya mengajar kepada mahasiswa. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian video ini dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.